Oke teman-teman semua, welcome back ya. Selamat datang. Sekarang kita masuk ke part 3 ya, di mana kita akan belajar tentang core machine learning konsep dan algoritmnya ya. Itu adalah khususnya untuk regression ya. Kita akan bahas tentang inti dari machine learning teman-teman semua ya. Jadi di sini kita akan ngebahas tentang khususnya adalah supervised learning ya, di mana kita memberikan data ya kepada machine learning, nanti mereka belajar dari data yang kita kasih ya. Nah, sekarang kita masuk ke lesson pertama, itu adalah tentang what is supervised learning ya. Nah, dari sini, teman semua, kita akan bertujuan ya, ini adalah tujuan chapter ini. Jadi yang pertama ya, yang pertama itu adalah kita akan memahami konsep inti dari supervised learning ya. Jadi dari sini kita akan memahami tentang konsep dari supervised learning ya. Lalu kita akan mengidentifikasi ya perbedaan fundamental antara input atau fitur lalu output atau label ya yang dibuat dari dataset untuk supervised learning. Karena supervised learning ini akan belajar dari data yang kita kasih ya. Lalu kita akan membedakan ya tugas utama dari supervised learning. Jadi umumnya itu ada dua teman semua ya. Itu adalah ada regresi namanya ya, ini adalah memprediksi sebuah angka atau nilai. Lalu ada klasifikasi ya, memprediksi kategori. Oke, ada dua ini. Lalu kita juga akan memberikan contoh-contoh nyata ya untuk aplikasi supervised learning yang kita temui setiap hari ya. Jadi sebenarnya sudah banyak sekali aplikasi dari supervised learning ini teman semua ya. Nah, di sini ya kita akan mulai dengan analogi sederhana ya, itu adalah belajar dengan kartu flash ya. Jadi kalau misalkan kita belajar teman-teman semua biasanya kan kita lihat ya, oke, ibu kota ini apa, terus jawabannya ada gitu ya. Terus kita baca semuanya, terus nanti kita keluarin ya si soalnya, terus kita cari jawabannya apa gitu ya dari ingatan kita dari si flashcard yang kita pelajari sebelumnya ya. Jadi misalkan kita punya pertanyaan, ibu kota Perancis itu apa? Nah, supervised learning itu akan mengambil ya data-data yang udah dia pelajari, lalu dia menjawab ya. Misalkan, ibu kota Perancis apa? Oke, jawabannya adalah Paris ya. Lalu gunung tertinggi apa? Dia belajar ya, oh adalah Everest gitu ya. Nanti dia banyak baca semua gitu ya. Nanti suatu saat kita tanya ya, supaya dia inget nggak sih dengan kartu flash yang dia pelajari. Misalnya kita tanya ya, ibu kota Italia apa? Oke, terus dia jawab, apa ya? Apa ibu kota Italia? Misalkan Roma gitu ya. Nah, di sini ya dia akan menjawab sesuai dengan data yang dia pelajari sebelumnya. Itu adalah supervised learning ya. Oke, jadi kita belajar dari data yang kita kasih ya. Nah, jadi di sini ya supervised learning ini aja adalah bahasa Indonesia namanya adalah pembelajaran terarah ya. Ini adalah cabang dari machine learning, oke, di mana di sini kata kuncinya adalah kita mengajari, oke, sebuah model ya komputer atau algoritma gitu ya untuk bisa ya memiliki jawaban yang benar sesuai dengan label yang kita berikan. Oke, jadi inputnya apa, jawabannya apa gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat, jadi komponennya itu ada dua ya. Yang penting itu adalah input atau fitur. Ya, ini adalah pertanyaan-pertanyaan atau data mentah yang kita berikan ya kepada model machine learning kita. Lalu ada output label ya. Jadi kita perlu memberikan juga output atau target atau label ya. Ini adalah jawaban yang benar yang ingin kita prediksi ya, yang kita kasih ke machine learning untuk cari jawabannya apa. Oke, itu adalah dua komponen penting pada supervised learning teman-teman semua ya. Nah, dari sini ya kita ada beberapa fase ya dalam membuat apa ya, machine learning ya, dalam membuat algoritma machine learning atau model machine learning-nya. Nah, yang pertama itu adalah kita harus membuat dulu data berlabel ya. Jadi kita buat datanya itu adalah pasangan-pasangan pertanyaan dan jawaban ya. Kalau misalkan dalam matematika kita punya hubungan ya itu adalah Y dengan X ya. Jadi kita provide data Y dan X-nya gitu. Misalkan berapa berat badan berdasarkan tinggi badan. Itu kita harus berikan datanya ya Y dan X-nya gitu ya. Itu adalah si variabel yang independen sama variabel yang dependen yang kita udah bahas di part sebelumnya. Nah, lalu di sini kita melakukan itu adalah algoritma machine learning yang ingin kita gunakan ya. Kita pilih, oke, algoritmanya apa, lalu nanti algoritma ini ya atau model ini itu akan mendapatkan dilatih gitu ya, akan mendapatkan model yang terlatih. Oke. Jadi di sini nanti kita akan menghasilkan model di fase training ini ya. Di fase pertama, fase training atau pelatihan kita akan mendapatkan model machine learning yang sudah kita latih gitu ya. Nah, lalu selanjutnya adalah masuk ke fase kedua. Fase kedua, modelnya kita udah punya ya dari fase pertama yang ini. Oke, jadi modelnya udah ada. Nah, dari sini kita kasih data baru ya, data baru yang di luar dari data latih, kita mau cek ya
bisa nggak sih dia jawab ya, atau bisa nggak sih dia prediksi nilainya berapa ya. Jadi fase prediksi atau inference namanya ya, ini mirip-mirip dengan inference di probabilitas, itu adalah kita kasih data baru, lalu dia akan ya berikan kepada model latih, lalu dijawab ya oleh machine learning-nya ya. Maka dia akan menghasilkan prediksi. Oke. Jadi proses learning-nya di mana? Itu adalah di sini ya. Di training ini. Jadi dia akan di training, kita latih gitu ya machine learning ini, dia belajar. Nanti selanjutnya adalah dia akan memprediksi sesuatu ya. Jadi modelnya itu udah jadi di sini ya. Jadi di sini dia udah nggak training lagi teman semua ya. Jadi modelnya udah jadi, dia nggak akan training lagi. Nah ini yang terjadi dengan machine learning atau model-model di luar sana gitu ya. Misalkan contohnya adalah misalkan kalian punya ChatGPT gitu ya, atau misalkan punya Gemini gitu, Gemini ya, atau DeepSeek gitu. Itu sudah dilatih duluan ya, dilatih duluan. Nanti baru dia akan memprediksi atau menghasilkan jawaban. Ya mirip-mirip ya. Jadi dia punya model yang udah jadinya gitu. Makanya kita lihat ada versi-versinya ya. Ada ChatGPT versi 3, 4, 5 gitu dan seterusnya. Itu adalah dari data latih dan algoritma pelatihan yang mungkin berbeda gitu ya. Oke, jadi itu ya. Ada dua fase ya, fase training dan fase prediksi teman semua. Oke. Nah, selanjutnya itu adalah tugas utama dari machine learning ini apa? Kita sudah sebut tadi bahwa ada dua ya, ada dua pekerjaan dari supervised learning. Itu adalah yang pertama itu bentuknya adalah regresi teman semua. Lalu yang kedua itu adalah klasifikasi. Nah, bedanya apa ya? Untuk regresi, dia itu adalah berhubungan dengan nilai atau angka yang kontinu ya. Misalkan berapa banyak, berapa nilainya gitu ya. Memprediksi harga rumah ya, suhu misalkan tahun 2026 misalkan ya. Jadi dia kayak semacam kita membuat regresi yang di probabilitas gitu ya. Itu bentuknya untuk yang regresi. Nah, kalau klasifikasi ini tuh ngapain ya? Nah, klasifikasi itu adalah dia memasukkan sesuatu kepada kategori atau label yang sesuai ya. Misalkan kita punya foto, ini gambar anjing apa kucing misalkan ya, kucing ya. Terus kita kasih lagi ini gambar apa, anjing atau kucing, anjing misalkan. Nah, atau melabeli ada email misalkan ini spam atau bukan spam ya. Itu adalah klasifikasi. Jadi dia mengelompokkan ya data-data ini berdasarkan labelnya dan kategorinya apa, lalu dia akan memprediksi dari data yang dia baru dapat itu adalah masuknya kategori mana gitu ya dari data yang dia pelajari ya. Nah, itu adalah untuk klasifikasi. Jadi yang mana dan apa jenisnya. Nah, untuk kita sekarang, kita akan belajar fokus kepada regresi ya. Nanti mungkin kalau di lain kesempatan, kita akan belajar yang klasifikasi. Oke? Nah, dari sini, teman semua ya, lalu kita punya contoh di dunia nyata yang berhubungan dengan tadi, ada regresi, ada klasifikasi. Ya, contohnya adalah filter spam email. Ya, mungkin ini saya akan zoom dulu di sini. Ya, jadi untuk yang contoh pertama itu adalah spam email. Jadi misalkan kita punya teks email, ya misalkan ada kata-kata seperti gratis, promo, pemenang ya. Nah itu kita masukkan ke dalam spam. Ya, jadi kalau ada data-data ini kita jadikan spam. Itu adalah contoh dari filter spam email ya, di mana ini adalah klasifikasi. Oke. Dan contoh yang kedua, jadi kalau misalkan kita lihat di sini ada prediksi harga rumah. Ya, misalkan seperti luas rumah, jumlah kamar tidur, jumlah kamar mandi, lokasi, ya usia bangunan. Nah, ini adalah memprediksi harga. Harga itu dia kontinu ya. Dia nggak ada labelnya gitu. Maksudnya nggak ada kategorinya ya. Jadi di sini kita melakukan regresi ya dari kombinasi ini. Nanti bentuknya kita punya persamaan gitu ya. Jadi persamaan yang bentuknya itu nanti kayak gini. Misalkan kita punya F gitu ya, misalkan ada X, Y, Z gitu ya. Misalkan ada 3 variabel. Terus nanti kita ngitung misalkan berapa sih persamaannya gitu ya. Misalkan kayak gini. Ya, jadi dia akan membuat regresi ya, membuat persamaan garis ya untuk memprediksi sebuah nilai ya. Oke. Lalu selanjutnya adalah ada contoh ketiga, itu adalah rekomendasi film ya. Misalkan dari film ini ratingnya berapa? Nah, ratingnya kan biasanya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 bintang misalkan. Tapi ya dari segi nilai akhirnya bisa jadi juga dia regresi ya, karena misalkan hasil rating akhirnya berapa? Misalkan 3,6 gitu ya. Dia continue juga sebenarnya ya, karena berhubungan dengan rata-rata semua. Di sini jadinya kita bisa membagi jadi dua ya. Apakah regresi ya menggunakan 1, 2, 3, 4, 5 atau klasifikasi ya, misalkan suka atau tidak suka. Misalkan ada 80% orang suka dengan film ini ya, berarti itu bentuknya adalah klasifikasi.
Oke. Nah, lalu ada lagi diagnosis medik ya, misalkan orangnya sakit, tidak sakit, jantung, tidak jantung gitu ya. Eee, punya kanker, tidak punya kanker. Nah, itu adalah diagnosis medik yang hubungannya dengan klasifikasi ya. Jadi kita punya semuanya ini dan syaratnya adalah kita punya data, eee, variabel independen sama variabel dependennya apa ya dari semua ini. Oke, sehingga kita bisa menghasilkan machine learning atau model yang tahu ya, dia bisa mengklasifikasi atau dia bisa meregresi gitu ya. Oke, itu adalah contoh di dunia nyata teman-teman semua. Nah, selanjutnya ya, jadi poin yang kunci untuk diingat adalah pertama ya, jadi supervised learning ini dia harus belajar dari data berlabel ya. Jadi kita harus menyediakan ya data label ini supaya model machine learning ini ya bisa belajar ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah mengeneralisasi pola atau mendeteksi pola ya. Pola berdasarkan data input dan data output ya. Nanti dia akan memprediksi jawabannya itu berdasarkan data baru yang dia lihat ya. Data baru ada, ini masuknya ke yang mana gitu ya berdasarkan ya data yang udah dia pelajari sebelumnya. Oke. Dan tugas utamanya dari supervised learning itu adalah ada regresi dan ada klasifikasi ya. Nah, jadi kalau kita lihat karena yang penting adalah data label ini teman semua, maka kita harus pastikan data kita itu benar-benar valid untuk dipakai untuk belajar ya. Jadi sama aja kayak kalau kita belajar dari guru yang salah ya, guru yang nggak benar, maka hasilnya pun ilmu yang kita dapatkan juga tidak benar ya. Dan nanti saat kita ditanya oleh orang lain itu dengan pertanyaan baru, jawabannya ngaco juga ya karena guru kita salah ya, atau data yang kita dapatkan atau ilmu yang kita pelajari itu salah teman semua ya. Jadi hati-hati ya karena tidak mungkin juga garbage in, gold out ya. Jadi nggak mungkin juga. Jadi di sini pasti data yang buruk akan menghasilkan model yang buruk ya. Jadi hati-hati teman semua. Nah, selanjutnya kita ngapain ya? Selanjutnya kita akan memahami konsep dasarnya dari ini ya, perbedaan yang lebih mendalam oke antara regresi dan klasifikasi ya. Nanti kita juga selanjutnya akan mempelajari ya salah satu konsep paling fundamental itu adalah bisa nggak sih kita punya data terus kita pengen ngepelajari ya training atau selanjutnya adalah melakukan testing. Nah, gimana caranya kita bisa melakukan itu dengan data yang kita punya ya. Karena kan kita harus validasi juga ya, machine learning-nya bisa jawab apa enggak gitu ya. Oke, jadi selanjutnya kita akan masuk itu adalah tentang menyelami lebih dalam ya tentang regresi dan klasifikasi teman semuanya supaya pemahaman kita lebih tajam lagi. Oke teman semua, see you in the next video. Bye.